Peria, jangan tempel ke engine. TTS, voice. Một giọng nữ Indonesia trưởng thành kể chuyện ngôi thứ nhất gợi ý engine speed equals 1, zero pitch equals, zero language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, B1 to B3 kamsedi, B4 tense leo thang, B5 tegas tenang dingin, B6 hangat sek thủ công, body không nhúng tác, paste saat perut saya melilit karena belum makan seharian. Saya hanya meminta sepiring nasi kepada ibu mertua saya, tetapi di depan seluruh keluarga. Beliau menunjuk mangkuk makanan anjing di sudut dapur. Kalau lapar, makan saja dari sana, katanya. Sambil tertawa, suami saya berdiri di ruangan yang sama. Ia melihat semuanya, lalu ia memilih diam. Seperti biasa. Saya tidak menangis. Saya hanya masuk ke kamar, mengemasi pakaian saya, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Mereka pikir saya akan kembali memohon. Mereka selalu berpikir begitu. Tetapi 2 jam kemudian, telepon dari kantor pusat membuat suami saya pucat pasi. Ibu mertua saya jatuh terduduk di lantai, dan rumah yang selama 3 tahun memandang rendah saya itu mendadak runtuh dalam 1 malam. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan nama kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu dari mana saja kalian menemani cerita malam ini. Semoga yang sudah menekan tombol suka dan berlangganan selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang lancar. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Pernahkah kalian tinggal di sebuah rumah, namun tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga di dalamnya? Perasaan itulah yang menghantui saya setiap pagi selama 3 tahun. Nama saya Larasati. Orang memanggil saya Laras. Usia saya 28 tahun. 3 tahun lalu, saya menikah dengan seorang pria bernama Reza. Saat itu saya percaya hidup saya akan berubah menjadi lebih hangat. Saya tidak pernah menuntut rumah mewah. Saya tidak pernah meminta kehidupan yang serba ada. Bagi saya, memiliki suami yang mencintai dan menghargai sudah lebih dari cukup. Saya datang ke rumah keluarga Reza dengan hati penuh harapan. Rumah itu sederhana. Catnya kusam di beberapa sudut. Halamannya sempit, dipenuhi pot bunga yang sebagian sudah layu. Namun saya tidak mempermasalahkannya. Yang saya lihat saat itu adalah tempat untuk membangun keluarga. Saya berharap mendapatkan seorang ibu kedua di sana. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. Ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan kepada keluarga Reza. Ayah saya, sebelum beliau meninggal, meninggalkan sebuah perusahaan. Bukan perusahaan kecil, sebuah grup usaha di Jakarta dengan kantor di kawasan Sudirman. Sejak ayah tiada, saya yang memegang kendali melalui notaris kepercayaan keluarga, Pak Tono. Tetapi saya memilih merahasiakannya. Saya ingin Reza mencintai saya sebagai Laras, bukan sebagai pemilik perusahaan. Saya ingin tahu, apakah keluarga ini mencintai saya atau hanya mencintai apa yang saya punya. Maka saya datang ke rumah itu sebagai perempuan biasa, tanpa mobil mahal, tanpa perhiasan. Saya pikir kalau mereka tetap menyayangi saya yang sederhana, cinta itu pasti tulus. Saya tidak pernah menyangka, justru kesederhanaan itulah yang mereka jadikan alasan untuk menginjak saya. Pada minggu-minggu pertama, semuanya masih terlihat baik. Ibu mertua saya, Bu Yati, memang tidak ramah. Tetapi saya pikir itu hanya soal waktu. Saya berusaha menghormatinya. Setiap pagi saya bangun lebih awal untuk memasak. Saya membersihkan rumah tanpa diminta. Saya mencuci dan menyetrika pakaian seluruh keluarga. Saya bahkan menyiapkan teh hangat untuk Bu Yati setiap pagi sebelum beliau bangun. Saya melakukannya dengan tulus, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji. Saya hanya ingin diterima. Saya ingin menjadi menantu yang baik. Namun ternyata semakin baik saya bersikap, semakin rendah pula saya diperlakukan. Awalnya hanya hal kecil. Kalau masakan saya kurang asin, Bu Yati mengomel sepanjang hari. Kalau terlalu asin, beliau bilang, saya tidak becus menjadi istri kalau sayur yang saya beli tidak sesuai seleranya.
Beliau membandingkan saya dengan menantu tetangga. Lihat menantu Busri, katanya. Pintar, cekatan, tahu diri. Tidak seperti kamu, saya mencoba bersabar. Saya selalu ingat nasihat ibu saya sebelum menikah. Ibu pernah berkata, rumah tangga tidak selalu mudah. Kadang kita harus mengalah agar keadaan tetap damai. Karena itu, saya terus menahan diri. Saya menelan semua perkataan menyakitkan itu. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berganti. Lalu perlahan, saya menyadari sesuatu yang pahit. Saya bukan dianggap anggota keluarga. Saya hanya dianggap orang yang mengurus rumah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, saya sudah berada di dapur. Saya memasak sarapan, menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika, membersihkan kamar, merapikan halaman. Semua itu saya lakukan seorang diri. Bu Yati hampir tidak pernah membantu. Beliau duduk di ruang tamu, menonton televisi, atau mengobrol dengan tetangga. Dan setiap kali ada tamu, beliau selalu memperkenalkan saya dengan nada merendahkan. Ini menantu saya, katanya. Untung ada dia. Jadi saya tidak perlu cari pembantu. Lalu para tetangga itu tertawa. Dan saya hanya bisa tersenyum, menahan perih di dada. Reza ada di sana, selalu ada di sana. Tetapi ia tidak pernah membela saya. Saat saya menatapnya, ia membuang muka, seolah pura-pura tidak mendengar. Malam itu, untuk pertama kalinya saya bertanya pada diri sendiri, apa salah saya? Saya menikahi Reza karena ia dulu terlihat lembut. Saat kami berkenalan, ia pria yang sopan. Ia mendengarkan saya. Ia menghormati saya. Tetapi setelah masuk ke rumah ibunya, ia berubah menjadi orang lain. Di hadapan Bu Yati, ia seperti anak kecil yang takut mengecewakan ibunya. Apapun yang dikatakan Bu Yati, ia mengiyakan. Bahkan ketika itu menyakiti saya pernah mencoba berbicara dengannya. Mas, saya capek diperlakukan seperti pembantu di rumah ini, kata saya pelan. Suatu malam, Reza menghela napas. Sudahlah, Laras. Ibu sudah tua, kita yang harus mengalah. Selalu begitu, saya yang harus mengalah. Saya yang harus diam. Tidak pernah sekalipun ia berkata, Bu, jangan begitu pada istri saya. Tidak pernah sekalipun ia berdiri di samping saya. Dan saya yang begitu mencintainya. Terus menelan semuanya demi cinta yang saya kira masih ada. Saya masih ingat awal pernikahan kami, saat semuanya masih terasa manis. Reza pernah berjanji akan selalu melindungi saya. Ia berkata, apapun yang terjadi, ia akan berdiri di pihak saya. Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hati saya pada janji itu. Tetapi janji itu perlahan berkarat, seperti besi yang dibiarkan di luar terlalu lama. Setiap kali saya membutuhkannya, ia menghilang di balik kata mengalah. Setiap kali ibunya menyakiti saya, ia bersembunyi di balik kata, ibu sudah tua. Saya mulai bertanya-tanya, apakah pria yang dulu berjanji itu masih ada? Atau sudah lama hilang ditelan ketakutannya sendiri? Saya tahu, saya sebenarnya punya pilihan. Saya bukan perempuan yang tidak punya apa-apa, tetapi saya memilih bertahan, bukan karena lemah. Karena saya masih berharap suatu hari ia akan berubah. Harapan itu ternyata adalah penjara yang saya bangun sendiri. Ada satu orang di rumah itu yang membuat hari-hari saya semakin berat. Wulan, adik ipar saya. Adik perempuan Reza, usianya 24 tahun. Ia belum bekerja, belum menikah, dan menghabiskan hari hanya untuk bermain ponsel. Wulan tidak pernah menyukai saya sejak awal. Setiap kali ada masalah kecil, ia selalu mencari cara untuk menyalahkan saya. Suatu hari, uang belanja di dapur berkurang 200.000 rupiah. Wulan langsung berteriak di depan Bu Yati. Bu, uangnya hilang. Pasti diambil Mbak Laras. Siapa lagi yang setiap hari di dapur? Saya terkejut. Saya tidak pernah menyentuh uang itu untuk diri saya sendiri. Saya tidak mengambilnya, kata saya. Mungkin terselip atau salah hitung. Tetapi Bu Yati tidak mau mendengar. Beliau menatap saya dengan jijik. Sudah saya duga, orang yang datang tanpa membawa apa-apa memang begitu. Tangannya panjang. Kata-kata itu menusuk saya lebih dalam daripada pisau. Malam itu,
Uang yang katanya hilang, ternyata ditemukan. Wulan sendiri yang lupa. Ia memakainya untuk membeli pulsa. Tetapi tidak ada yang meminta maaf. Tidak, Wulan. Tidak, Bu Yati. Tidak juga, Reza. Tuduhan itu menguap begitu saja. Seakan-akan harga diri saya tidak pernah penting. Ada satu kejadian lagi yang membuat hati saya semakin dingin. Suatu sore, Bu Yati mengadakan arisan di rumah. Para ibu tetangga datang berkumpul. Di antara mereka, ada seorang perempuan yang ternyata teman lama saya semasa kuliah dulu. Namanya Dinda. Dinda terkejut melihat saya. Laras, kamu di sini? Kamu menantu Bu Yati. Belum sempat saya menjawab. Bu Yati sudah menyela. Iya, ini menantu saya. Untung saja mau dia. Perempuan yang tidak punya apa-apa. Saya kasihan, makanya saya terima di rumah ini. Wajah Dinda berubah bingung. Ia tahu latar belakang keluarga saya dulu, walau tidak tahu rinciannya. Tetapi Laras kan, Dinda hendak berkata sesuatu. Saya menatapnya dan dengan halus menggelengkan kepala. Saya tidak ingin rahasia saya terbongkar di sana. Dinda mengerti. Ia menahan kata-katanya. Bu Yati melanjutkan dengan bangga. Sekarang dia yang urus semua di rumah. Lumayan, hemat ongkos pembantu. Para ibu tertawa dan saya berdiri di sana, melayani teh untuk mereka semua, sambil menahan rasa perih yang sudah terlalu sering saya rasakan. Saat para tamu pulang, Dinda sempat berbisik pada saya. Laras, kamu kenapa diam saja? Ini bukan kamu yang dulu. Saya hanya tersenyum tipis. Suatu hari, kamu akan mengerti. Din, kata saya pelan. Malam itu, kalimat Dinda terus terngiang di kepala saya. Ini bukan kamu yang dulu. Iya benar, selama 3 tahun. Saya kehilangan diri saya sendiri demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggap saya ada. Ada satu malam yang membuat saya benar-benar melihat siapa Reza sebenarnya. Malam itu, ada tamu penting datang ke rumah. Rekan bisnis ayah mertua saya dulu. Saya menyiapkan makan malam dengan sangat hati-hati. Saya ingin semuanya sempurna. Tetapi saat menyajikan sup, tangan saya sedikit gemetar karena lelah. Dan beberapa tetes sup tumpah di taplak meja. Bu Yati langsung meledak di depan tamu. Lihat, begini ini menantu saya, ceroboh, tidak becus, memalukan keluarga. Saya meminta maaf. Buru-buru membersihkan tumpahan itu. Lalu saya menatap Reza, berharap kali ini, di depan tamu, ia akan membela saya. Tetapi Reza justru ikut berkata, iya, Bu, maafkan dia. Laras memang masih harus banyak belajar. Kata-kata itu dari mulut suami saya sendiri lebih menyakitkan daripada seluruh hinaan Bu Yati. Suami saya, orang yang seharusnya melindungi saya, justru berdiri di pihak yang menghancurkan saya. Malam itu, saya menyadari sesuatu yang pahit. Saya bukan hanya kehilangan rasa hormat dari keluarga ini. Saya sudah lama kehilangan suami saya. Mungkin sejak hari pertama kami menginjak rumah ini. Ada satu hari yang membuat luka saya semakin dalam. Hari itu, keluarga besar Reza datang berkumpul di rumah. Ada paman, bibi, sepupu, dan anak-anak mereka. Lebih dari 20 orang memenuhi rumah kecil itu. Bu Yati menyambut mereka dengan bangga, seolah ingin menunjukkan bahwa keluarganya hidup berkecukupan. Dan saya, seperti biasa, ditempatkan di dapur. Sejak pagi saya memasak untuk 20 orang. Nasi, ayam, sayur, sambal. Semuanya saya siapkan sendiri. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Tidak ada yang bertanya apakah saya lelah. Para tamu makan, tertawa, mengobrol di ruang tamu. Sementara saya berdiri di dapur dengan keringat membasahi punggung. Salah seorang bibi sempat masuk ke dapur dan melihat saya. Ini siapa? Tanyanya pada Bu Yati yang kebetulan lewat. Oh, itu menantu saya, jawab Bu Yati ringan. Lumayan, bisa dipakai untuk masak-masak. Tidak perlu bayar pembantu. Para tamu di belakangnya tertawa. Saya menunduk, pura-pura sibuk mengaduk masakan. Saat semua tamu sudah makan, saya baru bisa duduk sebentar di pojok dapur. Tetapi belum sempat saya menyuap 1 sendok pun. Wulan datang. Mbak, piring kotornya menumpuk tuh. Cuci dulu, baru makan, katanya.
lalu pergi begitu saja. Saya menelan ludah. Saya meletakkan piring saya dan saya mencuci sampai tamu terakhir pulang menjelang malam. Saat dapur akhirnya bersih, perut saya sudah terlalu lelah, bahkan untuk merasa lapar. Saya kira hal-hal seperti itu sudah cukup menyakitkan. Ternyata saya salah. Masih ada yang lebih buruk. Diam-diam di sela waktu mengurus rumah. Saya tetap menjalankan urusan perusahaan ayah saya. Saya bekerja dari kamar. Melalui laptop. Menandatangani dokumen yang dikirim Pak Tono. Saya menjaga semua itu serapi mungkin. Tidak ada yang tahu. Suatu sore, saya sedang membaca berkas penting di meja kamar. Bu Yati masuk tanpa mengetuk. Beliau melihat tumpukan dokumen itu. "Apa ini?" tanyanya. Mengernyit. Sok sibuk, sok jadi orang penting. Sebelum saya sempat menjawab, beliau menyambar berkas-berkas itu. Daripada main kertas-kertas tidak jelas, lebih baik kerja yang benar di rumah ini. Lalu, di depan mata saya, beliau merobek dokumen-dokumen itu dan membuangnya ke tempat sampah. Saya membeku. Tangan saya gemetar. Dokumen itu adalah salinan, untungnya. Bukan yang asli. Tetapi yang hancur malam itu bukan hanya kertas. Yang hancur adalah sisa rasa hormat saya pada rumah ini. Saya memungut potongan-potongan kertas itu satu persatu dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, saya berpikir, mungkin sudah waktunya saya berhenti diam. Beberapa minggu kemudian, saya jatuh sakit cukup parah. Demam saya tinggi. Kepala saya berputar dan badan saya menggigil sepanjang malam. Saya berbaring di kamar, berharap ada seseorang yang peduli. Tetapi pagi harinya, Bu Yati mengetuk pintu dengan keras. "Laras, sampai jam segini belum masak. Mau sampai kapan tidur-tiduran, Bu?" "Saya sakit," kata saya lemah. Demam saya tinggi sekali. Sakit. Bu Yati mendengus. "Dulu saya melahirkan 7 anak juga tetap masak. Jangan manja. Bangun. Kerjakan tugasmu." Saya memaksakan diri bangun dengan kepala yang terasa mau pecah. Saya berjalan ke dapur. Tangan saya gemetar saat memegang pisau. Pandangan saya kabur. Reza melihat saya pucat seperti itu. Ia tahu saya sakit, tetapi ia hanya berkata, "Pelan-pelan saja, Laras." Lalu pergi ke kantor. Tidak ada obat, tidak ada perhatian, tidak ada satupun yang menanyakan keadaan saya. Hari itu saya memasak sambil menahan air mata. Bukan karena demam, tetapi karena saya sadar di rumah ini. Saya bahkan tidak boleh sakit. Lalu datanglah masa Lebaran. Rumah dipenuhi suasana hari raya. Bau opor ayam, rendang, dan ketupat memenuhi udara. Para keponakan datang dengan baju baru, menunggu amplop berisi uang dari Bu Yati dan Reza. Saya, seperti biasa, sibuk di dapur sejak subuh, menyiapkan hidangan untuk semua tamu. Saat sungkeman, saya mencium tangan Bu Yati dengan tulus, memohon maaf lahir dan batin. Beliau hanya menarik tangannya, tanpa berkata apa-apa. Lalu Reza membagikan THR kepada seluruh keponakan. Lembar demi lembar uang baru berpindah tangan. Bahkan pembantu tetangga pun diberi sedikit amplop oleh Bu Yati. Tetapi saya, menantu yang setiap hari membanting tulang di rumah itu, tidak menerima apa-apa. Saya berdiri di pojok ruangan, memandang kemeriahan itu seperti orang asing. Di hari yang seharusnya penuh maaf dan kasih sayang, saya justru merasa paling sendirian. Malam itu di kamar, saya menatap langit-langit dan berbisik pada diri sendiri. Sampai kapan saya harus bertahan seperti ini? Beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Bu Yati lebih sering menerima telepon dengan nada cemas. Reza pulang larut dengan wajah lelah. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi saya bisa merasakan ada tekanan yang menggantung di udara. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar mereka berbicara di ruang tengah. Utangnya sudah menumpuk. "Bu," kata Reza dengan suara tertekan, "kalau begini terus, perusahaan bisa ambruk. Jual saja sebagian aset." Jawab Bu Yati, "Atau cari pinjaman lagi. Pokoknya jangan sampai orang tahu kita kesulitan." Saya berdiri di balik dinding, mendengarkan
dalam diam. Jadi keluarga ini sedang dalam masalah keuangan. Tetapi yang membuat saya terkejut adalah apa yang terjadi keesokan harinya. Bu Yati memanggil saya ke ruang tamu. Wulan duduk di sampingnya. "Laras," kata Bu Yati dengan nada memerintah. "Mulai besok, kamu cari kerja di luar. Apa saja. Jadi pelayan, jadi penjaga toko, terserah." Saya mengernyit. "Maksud ibu, keluarga ini butuh tambahan uang," katanya. "Kamu selama ini cuma menumpang makan di rumah ini. Sekarang waktunya kamu berguna." "Tetapi Bu, saya sudah mengerjakan semua pekerjaan rumah," kata saya. Wulan menyahut sinis. "Pekerjaan rumah itu memang sudah kewajibanmu." "Mbak, itu bukan kerja yang menghasilkan uang. Pokoknya," Bu Yati memotong, "cari kerja yang gajinya bisa kamu setor ke rumah. Dan berhenti main kertas-kertas tidak jelas di kamar itu. Itu cuma buang-buang waktu." Saya hampir tertawa pahit. Mereka tidak tahu. Kertas-kertas tidak jelas itu adalah dokumen sebuah grup usaha yang nilainya jauh melampaui perusahaan mereka. Tetapi saya hanya diam. Saya mengangguk pelan. Lalu kembali ke kamar. Beberapa hari kemudian, ada hal yang membuat saya benar-benar tidak bisa lagi diam. Bu Yati masuk ke kamar saya dan langsung membuka laci meja rias saya tanpa izin. Di sana ada sebuah cincin emas. Satu-satunya perhiasan yang selalu saya jaga. Cincin itu peninggalan ibu kandung saya sebelum beliau meninggal. Bagi saya, nilainya tak terhingga. "Ini emas, kan?" kata Bu Yati, mengangkat cincin itu. "Lumayan. Bisa dijual untuk menutup sebagian utang perusahaan." Saya berdiri. Jantung saya berdebar. "Bu, itu cincin peninggalan ibu saya. Tolong, jangan ambil itu." "Peninggalan, peninggalan." Bu Yati mendengus. "Kamu tinggal di rumah ini, makan dari rumah ini. Sudah sepantasnya kamu menyumbang untuk keluarga. Tetapi Bu, itu satu-satunya kenangan dari ibu saya," kata saya. Suara saya bergetar. Bu Yati tidak peduli. Beliau menggenggam cincin itu erat-erat. "Besok saya jual. Anggap saja ini balas budimu." Saya hampir merebutnya, tetapi saya menahan diri. Saya tahu, kalau saya melawan sekarang, semuanya akan menjadi keributan besar. Maka saya hanya menatap cincin itu menghilang di genggaman Bu Yati. Malam itu, saya menelepon Pak Tono dengan tangan gemetar. "Pak Tono," kata saya pelan, "tolong urus satu hal untuk saya. Ada sebuah cincin emas yang akan dijual ke toko emas besok. Beli kembali cincin itu, berapapun harganya." "Baik, Bu," jawab Pak Tono. "Akan saya urus." Cincin itu akhirnya kembali ke tangan saya beberapa hari kemudian, tanpa Bu Yati pernah tahu. Tetapi malam itu, sambil menggenggam laci yang sudah kosong, saya menyadari sesuatu yang dingin di dalam dada saya. Kesabaran saya sudah sampai di ujungnya. Di dalam kamar, saya duduk di tepi tempat tidur, menatap laptop saya yang tertutup. Malam itu, saya menyadari sesuatu. Selama 3 tahun, saya membiarkan mereka menentukan siapa saya. Mungkin sudah waktunya saya yang menentukan siapa sebenarnya mereka di hadapan saya. Puncak penghinaan itu datang pada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Hari itu, saya sakit, kepala saya pusing, badan saya demam. Sejak pagi, saya belum makan apa-apa karena sibuk menyiapkan makan untuk seluruh keluarga. Saat makan malam tiba, meja penuh dengan lauk, rendang, ayam goreng, sayur asam. Saya duduk di ujung meja, berniat mengambil sedikit nasi. Tetapi Bu Yati menahan tangan saya. Siapa yang menyuruh kamu makan duluan?" katanya tajam. "Tunggu sampai semua selesai." Saya menunggu. Reza makan, Wulan makan, Bu Yati makan. Mereka makan lambat, sengaja, sambil sesekali melirik ke arah saya. Ketika mereka selesai, masih di rice cooker tinggal sedikit, lauknya nyaris habis. Saya mengambil piring, hendak menyendok sisa nasi itu. Bu Yati tiba-tiba berdiri. Beliau menunjuk ke sudut dapur, ke arah mangkuk makanan anjing peliharaan mereka. "Kalau masih lapar," katanya keras,
di depan semua orang. Makan saja dari mangkuk anjing itu. Kamu kan memang tidak ada bedanya. Ruangan itu hening sejenak. Lalu Wulan tertawa kecil. Saya menoleh pada Reza. Saya menatap matanya. Memohon. Hanya kali ini saja. Tolong bela saya. Tetapi Reza menunduk. Ia menatap piringnya. Ia tidak berkata apa-apa. Saat itulah sesuatu di dalam dada saya patah. Bukan dengan suara keras. Hanya patah. Pelan. Dan untuk selamanya. Saya tidak menangis. Saya bahkan tidak marah. Saya hanya berdiri, meletakkan piring kosong itu di meja, lalu masuk ke kamar. Saya membuka lemari. Saya mengeluarkan koper. Dengan tenang, saya melipat pakaian saya dan memasukkannya satu persatu. Reza menyusul masuk ke kamar. Kamu mau kemana? Tanyanya. Saya hanya butuh udara. Mas, jawab saya. Saya butuh pergi sebentar. Jangan berlebihan, Laras. Ibu cuma bercanda. Saya berhenti melipat. Saya menatapnya lama. Bercanda. Ulang saya pelan. Selama 3 tahun, semuanya bercanda. Dan kamu selalu diam. Reza terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Saya menutup koper saya. Mas, saya pernah berpikir cinta saja cukup. Ternyata tidak. Cinta butuh dihormati. Lalu, saya berjalan keluar dari kamar. Melewati ruang makan tempat Bu Yati dan Wulan masih duduk. Bu Yati menyeringai. Pergi saja sana. Paling besok pagi sudah merangkak balik. Mau makan apa kamu di luar? Saya tidak menjawab. Saya membuka pintu, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya melangkah keluar tanpa beban. Mereka pikir saya tidak punya tempat untuk pergi. Mereka pikir saya akan tidur di emperan, lalu kembali memohon esok pagi. Mereka tidak tahu, di kawasan Menteng ada sebuah rumah yang sejak dulu menunggu saya. Rumah peninggalan ayah saya. Rumah yang selama 3 tahun sengaja saya tinggalkan kosong. Malam itu, saya menyetir sendiri ke sana. Pak Tono, notaris kepercayaan saya, sudah menunggu di depan pintu. Akhirnya, Bu Laras, katanya, tersenyum lega. Saya sudah lama menunggu hari ini. Saya masuk ke rumah itu. Lampu menyala terang. Semuanya bersih, rapi, hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa bisa bernapas. Saya duduk di ruang kerja ayah. Di dinding, masih tergantung foto beliau. Maafkan saya. Yah, bisik saya. Saya terlalu lama membiarkan diri saya diinjak. Saya menyentuh bingkai foto itu dengan ujung jari. Ayah selalu mengajarkan saya untuk rendah hati. Beliau berkata, kekayaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih lemah dari kita. Saya datang ke rumah Reza dengan ajaran itu di hati. Saya rela menjadi sederhana agar bisa menilai ketulusan. Tetapi mereka membaca kerendahan hati saya sebagai kelemahan. Mereka menginjak saya karena mengira saya tidak punya apa-apa. Sekarang, saya tahu ada batas untuk setiap kesabaran. Pak Tono meletakkan secangkir teh hangat di depan saya. Bu Laras, katanya hati-hati. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Tentang perusahaan keluarga suami Anda. Saya mengangkat wajah. Ada apa? Pakistan. Pak Tono membuka map di tangannya. Perusahaan keluarga Reza, CV milik almarhum ayahnya, sedang diambang kebangkrutan, katanya. Mereka punya utang sangat besar ke bank dan ke beberapa pemasok, hampir 3 miliar rupiah. Saya terdiam, mencerna kata-katanya. Selama ini, mereka menutupinya. Lanjut, Pak Tono. Bu Yati menjual perhiasan, menggadaikan apa saja. Tetapi, tetap tidak cukup. Reza tahu soal ini, tanya saya. Reza yang paling tahu. Bu, justru karena itu, ia tidak berani melawan ibunya. Seluruh hidupnya tergantung pada perusahaan itu. Saya menatap teh di depan saya yang mulai dingin. Saya teringat satu kejadian beberapa minggu sebelumnya. Wulan, di dalam grup percakapan keluarga besar, sengaja menulis hal-hal buruk tentang saya. Ia menulis bahwa saya menantu yang malas, tidak becus, dan hanya menumpang hidup. Seluruh keluarga besar
membaca tulisan itu. Tidak ada satupun yang membela saya. Reza melihat pesan itu. Tetapi, seperti biasa, ia memilih diam. Saya hanya membaca pesan-pesan itu dalam diam, lalu menutup ponsel saya. Saat itu, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan membiarkan orang lain menulis cerita hidup saya dengan tinta penghinaan mereka? Sekarang, di rumah ayah saya, dengan secangkir teh yang sudah dingin di depan saya tahu jawabannya. Sudah cukup. Mulai malam ini, saya yang akan menulis akhir dari cerita ini. Jadi, selama ini, di balik gengsi dan penghinaan itu, keluarga Reza sebenarnya sedang tenggelam. Lalu ada apa? Pakistan, sampai Anda harus memberitahu saya malam ini. Pak Tono menarik napas. Karena beberapa hari lalu, perusahaan itu menghubungi investor untuk membeli mereka. Membeli seluruh aset sebelum bank menyita. Mereka sudah putus asa. Sudah tidak ada bank yang mau memberi pinjaman. Satu-satunya jalan adalah menjual perusahaan. Dan investor yang mereka hubungi, kata Pak Tono pelan, menatap saya, adalah grup usaha milik Anda. Bularas, saya tertegun. Dunia seolah berputar. Perusahaan ayah saya, tanpa saya sadari, sedang dalam proses membeli perusahaan keluarga suami saya sendiri. Mereka tidak tahu siapa pemilik grup itu, kata Pak Tono. Semua diatur lewat perwakilan. Nama Anda tidak pernah muncul di permukaan. Saya terdiam lama. Lalu, perlahan, sebuah ketenangan yang asing menyelimuti saya. Selama 3 tahun, saya memohon agar dianggap manusia di rumah itu. Selama 3 tahun, saya menelan hinaan demi sebuah keluarga yang ternyata sedang menuju jurang. Dan malam ini, takdir meletakkan nasib mereka di tangan saya. Pak Tono, kata saya akhirnya, lanjutkan proses pembelian itu. Tetapi ada syarat yang saya tentukan sendiri. Apa itu? Bu, saya ingin hadir. Saya ingin mereka tahu siapa yang selama ini mereka injak. Pak Tono tersenyum tipis. Baik, Bu, saya siapkan semuanya. Keesokan paginya, di rumah keluarga Reza, suasana sedang panik. Saya tahu ini karena Bu Asih, pembantu paruh waktu yang dulu selalu baik pada saya, diam-diam mengabari saya lewat telepon. Bularas, bisik Bu Asih. Di sini ramai sekali. Pak Reza dan Bu Yati teriak-teriak soal utang. Katanya, kalau tidak ada uang dalam 3 hari, rumah ini disita. Saya mendengarkan dalam diam. Bu Asih adalah satu-satunya orang di rumah itu yang selalu baik kepada saya. Saat saya kelelahan, beliau diam-diam membawakan saya segelas air. Saat saya menangis di dapur, beliau menepuk punggung saya. Beliau pernah berkata, Bularas itu orang baik, saya yakin. Suatu hari, kebaikan Bu akan dibalas. Saya selalu mengingat kata-kata itu di hari-hari tergelap saya. Bu Asih, kata saya lembut, terima kasih sudah memberitahu saya. Dan terima kasih sudah selalu baik pada saya selama ini. Saya cuma kasihan, Bu. Jawab Bu Asih, Bularas tidak pantas diperlakukan seperti itu. Mulai sekarang, Bu Asih tidak perlu khawatir lagi, kata saya. Semuanya akan baik-baik saja. Dan tadi malam, lanjut Bu Asih, ada surat dari kantor pusat investor. Katanya Pak Reza harus datang ke kantor di Sudirman malam ini juga. Saya menutup telepon dengan tenang. Malam ini, semuanya akan selesai malam ini. Saya membuka lemari, mengeluarkan satu setelan kerja yang sudah lama tidak saya pakai. Setelan yang dulu saya simpan rapat-rapat, agar tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Saya berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya melihat diri saya yang sesungguhnya. Saya teringat malam-malam saat saya tidur dengan air mata di kamar sempit yang nyaris tanpa jendela. Kamar itu dulunya gudang. Bu Yati sengaja menempatkan saya di sana, sambil berkata, kamar yang lebih baik hanya untuk anak kandungnya. Saya teringat saat saya kelelahan dan tetap harus melayani semua orang tanpa boleh mengeluh. Saya teringat setiap penghinaan, setiap tatapan rendah, setiap kata yang menusuk. Semua itu malam ini akan berakhir. Bukan menantu yang diinjak, bukan pembantu tanpa nama, tetapi
Larasati, pemilik grup usaha yang malam ini akan menentukan nasib mereka semua. Malam itu, langit Jakarta gerimis. Di sebuah gedung tinggi di kawasan Sudirman, lampu lantai paling atas menyala terang. Reza datang dengan wajah cemas. Ia memakai kemeja terbaiknya, berharap bisa memohon keringanan. Ia tidak tahu siapa yang akan ia temui. Bu Yati ikut datang, begitu juga Wulan. Mereka memaksa ikut, takut kehilangan satu-satunya harapan. Mereka masuk ke lobi gedung megah itu dengan langkah ragu, merasa kecil di tempat asing. Seorang sekretaris menyambut mereka. Silakan ke ruang rapat di lantai atas. Pemilik sudah menunggu. Pemilik. Reza menelan ludah. Saya kira saya akan bertemu manajer keuangan. Sekretaris itu hanya tersenyum sopan. Pemilik ingin menemui Anda langsung. Lift membawa mereka naik. Lantai demi lantai. Jantung Reza berdebar. Ia tidak tahu di balik pintu ruang rapat itu, masa lalunya sedang menunggu. Pintu ruang rapat terbuka. Ruangan itu luas. Dindingnya kaca, memandang ke seluruh kota yang berkelip di bawah hujan. Di kepala meja panjang, sebuah kursi membelakangi mereka, menghadap jendela. Silakan duduk, kata seorang notaris berwibawa. Pak Tono. Pemilik akan segera menyapa Anda. Reza, Bu Yati, dan Wulan duduk dengan canggung. Di atas meja sudah tersusun dokumen-dokumen. Akta, surat utang, surat pembelian perusahaan. Sebelum kita mulai, kata Pak Tono, saya ingin menyampaikan bahwa pemilik kami telah mempelajari kasus perusahaan Anda secara menyeluruh. Tolong, Pakistan, suara Bu Yati bergetar. Gengsinya runtuh oleh ketakutan. Beri kami kesempatan. Perusahaan itu satu-satunya yang kami punya. Kesempatan. Ulang sebuah suara perempuan, pelan, dari arah kursi yang membelakangi mereka. Suara itu. Reza mengenali suara itu. Kursi itu berputar perlahan, dan di sanalah saya. Larasati menatap mereka dengan tenang dari kursi pemilik. Wajah Reza memucat seketika. Laras. Suaranya nyaris tidak keluar. Bu Yati terbelalak. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia hampir terjatuh dari kursi. Wulan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membeliak tidak percaya. Selamat malam, kata saya. Tenang. Maaf membuat kalian menunggu. Ini tidak mungkin. Bu Yati menggeleng cepat. Kamu cuma menantu. Kamu cuma pembantu, potong saya. Dengan senyum tipis yang dingin. Silakan lanjutkan. Bu, saya ingin dengar. Bu Yati terdiam. Wajahnya pucat pasi. Reza masih berdiri di tempatnya. Kakinya seolah membeku. Ia menatap saya seperti melihat orang yang sama sekali asing. Bagaimana mungkin, gumamnya. Selama ini, kamu tinggal di kamar kecil itu. Kamu mencuci. Kamu memasak. Iya, Mas, kata saya. Saya melakukan semua itu sambil setiap malam menandatangani dokumen yang menentukan nasib ribuan karyawan. Saya bisa saja tinggal di rumah mewah dengan pelayan yang melayani saya. Tetapi saya memilih datang ke rumah kalian sebagai perempuan sederhana. Karena saya ingin tahu, apakah keluarga ini mencintai saya atau hanya akan mencintai harta saya. Saya berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. Sekarang saya sudah tahu jawabannya. Mari kita bicara seperti orang dewasa, kata saya. Perusahaan keluarga kalian berutang hampir 3 miliar. 3 hari lagi, bank akan menyitanya dan grup usaha yang akan membelinya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalian dari kehancuran adalah milik saya. Saya meletakkan sebuah berkas di tengah meja. Selama ini saya bekerja dari kamar kecil di rumah kalian. Dokumen yang dulu ibu robek dan buang ke tempat sampah. Itu bagian dari grup ini. Saya berdiri. Berjalan pelan mengelilingi meja. 3 tahun, kata saya. Selama 3 tahun saya bangun sebelum matahari terbit. Saya memasak, mencuci, mengepel, melayani kalian semua. Saya tidak pernah meminta apa-apa. Saya hanya ingin diterima sebagai manusia. Saya berhenti di belakang kursi Bu Yati. Tetapi ibu menyuruh saya makan dari mangkuk anjing. Di depan semua orang. Bu Yati menunduk. Tangannya gemetar di atas pangkuan. Dan
Kamu, Mas, kata saya. Beralih menatap Reza. Kamu ada di sana. Setiap kali kamu melihat semuanya dan kamu memilih diam. Mata Reza berkaca-kaca. Laras, saya tidak tahu kamu. Tidak tahu saya kaya. Potong saya. Itu masalahnya, Mas. Kamu baru menyesal sekarang, setelah tahu siapa saya. Bukan karena kamu sadar saya tersakiti. Ruangan itu hening, hanya suara hujan yang terdengar dari balik kaca. Kalau saya tetap menantu miskin yang kalian kira selama ini, kata saya. Apakah kalian akan memperlakukan saya berbeda? Tidak. Wulan tiba-tiba menangis. Mbak Laras, maafkan saya. Saya yang dulu menuduh Mbak mencuri. Saya menyesal. Saya menatapnya. Kamu menyesal. Karena sekarang nasib kalian ada di tangan saya. Bukan karena kamu pernah benar-benar peduli pada saya. Wulan terdiam. Air matanya semakin deras. Bu Laras, Bu Yati akhirnya bersuara. Suaranya pecah. Saya salah. Saya sombong. Saya kejam. Tolong, selamatkan perusahaan kami. Saya mohon, untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu memandang saya dari atas itu kini memohon dari bawah. Saya menatapnya lama. Saya bisa saja membiarkan perusahaan itu hancur. Saya bisa saja membalas semua hinaan dengan kehancuran. Tetapi saya bukan mereka. Saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Pak Tono, kata saya. Lanjutkan pembelian perusahaan itu. Bayar semua utangnya. Selamatkan para karyawan yang tidak bersalah. Saya menatap Bu Yati dan Reza yang terdiam. Saya tidak melakukan ini untuk kalian, kata saya. Saya melakukannya untuk para karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun di sana. Mereka punya keluarga, punya anak yang harus disekolahkan. Mereka tidak boleh kehilangan pekerjaan hanya karena kesombongan kalian. Itulah perbedaan antara saya dan kalian. Saya tidak akan menghancurkan hidup orang lain demi kepuasan sesaat. Bu Yati mengangkat wajah. Matanya penuh harap. Tetapi, lanjut saya, perusahaan itu akan sepenuhnya menjadi milik grup saya. Keluarga kalian tidak lagi memegang kendali apapun. Reza boleh tetap bekerja di sana sebagai karyawan biasa dengan gaji yang wajar. Dia harus belajar bahwa menghargai orang tidak ditentukan oleh seberapa kaya orang itu. Reza menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh ke atas meja. Laras, katanya serak. Apa masih ada kesempatan untuk kita? Kalau saya berubah, kalau saya memperbaiki semuanya. Saya memandang keluar jendela. Hujan mulai reda. Lampu-lampu kota berkelip tenang. Saya teringat malam-malam ketika saya memohon agar ia membela saya. Hanya sekali, hanya satu kali saja. Lalu saya kembali menatapnya dan tersenyum tipis. Senyum yang tenang. Mas, kata saya bertahan selama 3 tahun. Bukan karena saya kuat, saya bertahan karena saya mencintaimu. Tetapi cinta tidak bisa hidup sendirian. Dia butuh penghormatan. Dia butuh perlindungan. Dia butuh keberanian. Dan kamu tidak pernah memberi saya satu pun dari ketiganya. Reza memejamkan mata. Saya memaafkanmu, kata saya. Saya memaafkan kalian semua. Wajah Reza terangkat. Secercah harapan muncul di matanya, tetapi saya tidak akan kembali. Harapan itu padam dalam sekejap. Memaafkan tidak berarti melupakan, kata saya pelan. Dan tidak berarti memberi kesempatan untuk mengulangi luka yang sama. Saya sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Takut tidak diterima, takut disakiti. Takut ditinggalkan. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya untuk terus menunggu seseorang yang tidak pernah berani berdiri di samping saya. Saya berjalan menuju pintu. Pak Tono membukakannya untuk saya. Surat-suratnya akan diurus oleh tim saya, kata saya, tanpa menoleh. Kalian akan dihubungi. Laras, panggil Reza, untuk terakhir kalinya. Suaranya nyaris berbisik. Saya benar-benar kehilanganmu, ya. Saya berhenti sejenak di ambang pintu. Iya, jawab saya. Satu kata sederhana itu menghancurkan sisa harapannya. Tetapi
sekaligus membebaskan kami berdua dari masa lalu. Saya keluar dari ruangan itu, meninggalkan mereka bersama penyesalan yang datang terlambat. Di lorong gedung, langkah saya terdengar tenang di atas lantai marmer. Saya masuk ke lift, menekan tombol lobi, dan menatap bayangan diri saya di dinding kaca. Untuk pertama kalinya, bayangan itu tidak lagi terlihat lelah dan tertunduk. Di luar gedung, mobil saya sudah menunggu. Hujan sudah berhenti, menyisakan udara malam yang bersih. Saya sempat menoleh ke atas, ke jendela lantai tempat mereka masih duduk terpaku. Lalu, saya masuk ke mobil, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya melaju tanpa menoleh ke belakang. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah jauh lebih tenang. Saya kembali memimpin perusahaan yang diwariskan ayah saya, dengan kepala tegak dan hati yang ringan. Saya kembali bertemu banyak orang, kembali tertawa, kembali menjalani hidup tanpa rasa takut. Perusahaan keluarga Reza akhirnya selamat. Utangnya lunas. Para karyawan tetap bekerja. Reza bekerja di sana sebagai staf biasa. Saya dengar ia menjadi pria yang jauh lebih rendah hati sekarang. Bu Yati beberapa kali datang menemui saya. Beliau datang untuk meminta maaf dengan air mata. Dalam salah satu pertemuan itu, saya mengeluarkan sebuah benda dari laci meja saya. Cincin emas peninggalan ibu saya. Cincin yang dulu beliau ambil paksa dan jual. Wajah Bu Yati terkejut. Itu cincin itu. Iya, Bu, kata saya, tenang. Saya membelinya kembali, karena bagi saya, kenangan tidak bisa dinilai dengan uang. Ibu mengambilnya dengan paksa, menganggapnya tidak berarti. Padahal itu satu-satunya yang saya punya dari ibu saya. Bu Yati menunduk. Air matanya jatuh. Maafkan saya, Laras. Saya benar-benar tidak tahu diri waktu itu. Saya hanya tersenyum. Saya tidak lagi merasa marah. Hanya lega karena akhirnya saya bisa berdiri tegak di hadapannya. Dan saya menerima permohonan maafnya dengan baik. Karena kebencian tidak pernah membuat hidup menjadi lebih ringan. Saya memaafkan beliau. Sama seperti saya memaafkan Reza. Namun memaafkan tidak berarti kembali. Beberapa luka bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa diperbaiki. Suatu sore, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya, di lantai paling atas gedung perusahaan. Matahari perlahan tenggelam di balik kota. Langit berubah keemasan. Saya memegang cincin emas peninggalan ibu di jari saya, dan tersenyum tipis. Saya teringat perempuan yang dulu bangun sebelum subuh, yang memasak untuk 20 orang, yang menelan setiap hinaan, demi sebuah keluarga. Perempuan itu masih ada di dalam diri saya. Tetapi sekarang, ia sudah belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Saya tidak menyesali 3 tahun itu. Karena dari sana, saya belajar arti sebenarnya dari harga diri. Saya tersenyum. Lalu teringat satu pelajaran paling berharga dari semua yang pernah terjadi. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kesederhanaannya. Karena tidak semua orang menunjukkan nilai dirinya kepada dunia. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Sebab orang yang paling sabar sekalipun, pada akhirnya bisa memilih pergi. Di luar sana, ada banyak perempuan yang bernasib seperti saya dulu. Diinjak di rumahnya sendiri. Diam. Demi menjaga keutuhan keluarga. Untuk kalian, saya ingin berkata, menghormati seseorang bukan berarti harus selalu menurut. Kalian boleh bersikap baik, tetapi bukan untuk disakiti terus-menerus. Ada pula para suami seperti Reza, yang lebih takut mengecewakan ibunya daripada melindungi istrinya. Ketahuilah, diam di saat istrimu disakiti, sama saja dengan ikut menyakitinya. Dan ada para ibu mertua seperti Bu Yati, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak, yang merasa berkuasa hingga lupa bahwa kesombongan selalu punya harga. Saya menghembuskan napas panjang, menatap langit yang mulai berubah jingga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Akhirnya saya sadar, pergi
bukan berarti kalah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Saya memaafkan mereka, tetapi saya tidak kembali karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak. Pantas untuk dijaga dengan keberanian. Pesan moralnya sederhana. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia diam. Sebab orang yang paling sabar pun punya batas. Dan saat ia memilih pergi, penyesalan sering datang terlambat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Bersikap baik atau bersikap kejam. Menghargai atau merendahkan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Hailer jangan ditempel ke engine tas. Voice, một giọng nữ Indonesia trưởng thành. Register saya. Gợi ý, engine speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion. We want to be 3 calm steady. B4 tense leo thang. B5 tegas dingin. B6 hangat xét thủ công. Body không nhúng tác. Paste below. Malam itu, suami saya melempar selembar surat pengunduran diri ke atas meja makan sambil tertawa. Ia menertawakan pekerjaan saya. Katanya, seorang istri dari calon direktur tidak pantas bekerja di kantor yang menurutnya kelas kampung. Malam itu juga, saya dipaksa berhenti bekerja. Saya dijadikan pembantu tanpa upah di rumah mertua saya sendiri. Mereka semua tersenyum puas saat melihat saya menandatangani surat itu tanpa melawan. Mereka pikir saya sudah kalah. Mereka pikir hidup saya kini sepenuhnya ada di tangan mereka. Jadi saya memilih diam. Saya biarkan mereka percaya pada kemenangan mereka. Sampai keesokan paginya, saat suami saya melangkah masuk ke kantor dengan dada membusung, siap menikmati jabatan barunya. Wajahnya mendadak pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Karena perempuan yang semalam ia hina, dan ia paksa menjadi pembantu. Pagi itu sudah duduk di kursi paling tinggi di perusahaan tempatnya bekerja. Dan di tangan saya, sudah ada satu map yang akan meruntuhkan seluruh kesombongannya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana? Semoga yang sudah menekan tombol suka dan berlangganan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dianggap tidak ada nilainya. Sampai dunia berbalik dalam satu pagi. Mari kita mulai. Nama saya Larasati. Orang memanggil saya Laras. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor keuangan senior di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Sudirman. Sudah 11 tahun saya menekuni angka, laporan, dan jejak transaksi. Saya bukan perempuan yang mudah goyah. Setidaknya, itu yang dulu saya percaya tentang diri saya sendiri. Saya menikah dengan Nando 8 tahun lalu. Waktu itu, ia masih seorang staf biasa. Gajinya kecil, mimpinya besar. Saya yang menemaninya dari titik paling bawah. Saya yang membayar cicilan rumah kontrakan kami di Bekasi Tengah saat ia belum punya apa-apa. Saya yang menyiapkan map lamaran. Melatihnya bicara di depan cermin, menahan tangannya saat ia gemetar sebelum wawancara. Dulu, ia menggenggam tangan saya dan berkata, "Tanpa kamu, saya bukan siapa-siapa." Saya percaya pada kalimat itu. Saya menyimpannya seperti menyimpan harta. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya duga tentang pernikahan, bahwa yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinan, bukan pula kesulitan hidup, melainkan saat orang yang dulu menggenggam tanganmu di titik terendah, tiba-tiba merasa dirinya terlalu tinggi untuk berdiri di sampingmu. Itulah yang terjadi pada saya. Perubahan itu datang perlahan. Lalu tiba-tiba, tahun lalu, Nando dipromosikan menjadi kepala bagian di perusahaannya. Sebuah perusahaan logistik yang cukup besar di kawasan Kuningan. Sejak hari itu, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Cara ia bicara berubah. Cara ia menatap saya berubah. Cara ia menyebut pekerjaan saya pun berubah. Dulu, ia bangga punya istri yang mandiri. Sekarang, ia mulai menyebut kantor saya dengan nada merendahkan. Cuma kantor distribusi kecil, katanya.
suatu malam. Ngapain capek-capek? Gajinya juga tidak seberapa. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir itu hanya lelah biasa. Saya salah. Tanda-tanda lain mulai bermunculan. Satu persatu. Suatu malam, kami diundang ke acara perusahaannya. Saya mengenakan gaun terbaik yang saya punya. Tapi di depan rekan-rekannya, Nando memperkenalkan saya dengan canggung. "Ini istri saya," katanya. "Iya, ya, ibu rumah tangga." Padahal saat itu saya masih bekerja. Saat saya mencoba meralat, ia menekan lengan saya pelan, isyarat agar saya diam. Malam itu, di mobil, dalam perjalanan pulang, saya bertanya, "Kenapa?" Ia hanya menjawab, "Di lingkungan saya, istri yang kerja kantoran kecil itu kurang pantas dibanggakan." Saya terdiam sepanjang sisa perjalanan. Untuk pertama kalinya, saya merasa menjadi sesuatu yang ia sembunyikan. Sejak malam itu, saya mulai memperhatikan banyak hal yang dulu tidak saya lihat. Cara ia menghindar saat saya bercerita tentang pekerjaan. Cara ia memotong ucapan saya di depan orang lain. Cara ia memuji istri-istri rekannya yang hanya tinggal di rumah. Setiap hal kecil itu menumpuk perlahan, seperti retakan halus di dinding yang tampak kokoh. Mertua saya, Bu Sutina, ikut memperkeruh keadaan. Beliau tinggal bersama kami sejak Nando dipromosikan, katanya, biar bisa mengurus calon direktur. Setiap pagi, beliau membandingkan saya dengan menantu tetangga. "Lihat itu, istri Pak Hartono, di rumah saja, mengurus suami sepenuh hati. Kamu ini pulang malam terus. Suami diurus siapa?" Saya menyimak dalam diam. Saya pikir mungkin beliau hanya butuh waktu untuk mengenal saya. Lagi-lagi, saya salah. Bu Sutinah tidak berhenti di kata-kata. Suatu sore, saya pulang dan mendapati lemari saya berantakan. Beberapa pakaian kerja saya hilang. Saat saya tanya, beliau menjawab enteng, "Ibu kasih ke tetangga. Toh kamu sebentar lagi tidak butuh baju kerja." Saya hanya bisa menelan rasa kesal di dada. Lalu, beberapa hari kemudian, saya menyadari sesuatu yang lebih jauh. Tabungan bersama kami berkurang. Saat saya tanya pada Nando, ia menjawab tanpa menatap saya, "Ibu butuh modal usaha kecil. Saya kasih dari tabungan kita." Ia tidak meminta pendapat saya. Ia bahkan tidak merasa perlu memberitahu saya lebih dulu. Uang yang saya kumpulkan bertahun-tahun dipakai tanpa sepatah kata izin. Di rumah itu, suara saya perlahan dihapus, sehelai demi sehelai. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, usia 29 tahun. Ia tinggal di rumah kami juga. Katanya sedang mencari kerja. Tapi yang saya lihat setiap hari, ia hanya sibuk dengan ponselnya dan tas-tas baru. Wulan paling pintar membakar suasana. Setiap kali Nando pulang, Wulan punya cerita baru tentang betapa hebatnya kakaknya dan betapa istri kakaknya tidak tahu diri. Mbak Laras itu sombong. "Mas," katanya suatu sore, punya gelar sedikit, merasa pintar sendiri. Nando hanya tertawa. Tawa yang dulu hangat, kini terdengar asing di telinga saya. Puncaknya datang pada satu malam di bulan kemarin. Nando pulang dengan wajah berseri. Begitu masuk rumah, ia langsung memanggil seluruh isi rumah ke ruang makan. Bu Sutinah datang dengan senyum lebar. Wulan ikut duduk. Matanya berbinar. Saya yang baru selesai mencuci piring, ikut duduk di ujung meja. "Saya dapat kabar besar," kata Nando. "Bulan depan akan ada perombakan besar di perusahaan saya. Posisi direktur operasional kemungkinan jatuh ke tangan saya." Bu Sutinah langsung menangkupkan tangan, memuji-muji anaknya. Wulan bertepuk tangan kecil. Saya ikut tersenyum. Saya ucapkan selamat dengan tulus. Tapi senyum saya tidak bertahan lama. Nando menatap saya, senyumnya berubah dingin. "Tapi ada satu syarat," katanya pelan. "Seorang calon direktur tidak boleh punya istri yang kerja di tempat kelas bawah. Itu memalukan. Itu menurunkan wibawa saya." Saya menatapnya. Tidak percaya. "Maksud kamu apa, Mas?" tanya saya. Nando menarik napas, lalu berkata dengan nada yang membuat dada saya dingin. "Mulai besok, kamu berhenti kerja. Kamu di rumah saja. Urus ibu, urus rumah, urus saya." Itu tugas seorang istri yang benar. Ruangan itu hening sejenak.
Lalu Bu Sutinah tersenyum puas. Nah, begitu, katanya. Akhirnya kamu sadar juga posisimu. Wulan menahan tawa di balik telapak tangannya. Saya merasa seperti barang yang sedang ditawar di pasar. Saya, perempuan yang 11 tahun membangun karir dengan tangan sendiri. Malam itu diminta menghapus semuanya hanya demi gengsi seorang laki-laki. Saya mencoba bicara. Mas, pekerjaan ini bukan sekadar gaji buat saya. Ini hidup saya. Tapi Nando memotong. Hidup kamu sekarang adalah saya, katanya tajam. Tanpa saya. Kamu siapa? Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia tahu. Karena dulu, kalimat itu pernah ia ucapkan tentang dirinya sendiri. Dengan saya sebagai jawabannya. Sekarang ia membaliknya seperti pisau. Malam itu, ia benar-benar menyiapkan surat pengunduran diri. Ia mencetaknya sendiri. Ia letakkan di depan saya bersama sebuah pena. Tanda tangani, katanya. Bu Sutinah berdiri di belakangnya, mengawasi. Wulan merekam diam-diam dengan ponselnya. Entah untuk apa. Saya menatap surat itu lama sekali. Saya tahu, jika saya melawan malam itu, rumah ini akan jadi neraka. Tapi bukan karena takut saya menandatanganinya, melainkan karena saat itu, sebuah pikiran lain mulai tumbuh di kepala saya. Sebuah pikiran yang belum mereka sadari. Saya ambil pena itu. Saya tanda tangani surat itu dengan tenang. Mereka pikir mereka menang. Mereka tersenyum. Saling pandang. Puas. Yang tidak mereka tahu, saya menandatangani surat itu bukan karena menyerah. Saya menandatanganinya karena saya tahu sebentar lagi surat ini tidak akan ada artinya sama sekali. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Di samping saya, Nando sudah tidur pulas, tanpa beban sedikit pun. Ia merasa telah memenangkan sesuatu, padahal ia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Saya tidak menangis malam itu. Air mata saya sudah habis jauh sebelum hari ini. Yang tersisa di dada saya hanyalah satu hal, ketenangan. Ketenangan seseorang yang sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Dalam gelap, saya berkata pada diri sendiri, mereka boleh mengambil pekerjaanku, mereka boleh mengambil hari-hariku, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil siapa diriku sebenarnya. Dan saat waktunya tiba, saya akan mengingatkan mereka tentang itu. Keesokan harinya, hidup saya berubah bentuk. Saya bangun pukul 4 pagi. Saya menyiapkan sarapan untuk seisi rumah. Saya mencuci, menyetrika, mengepel lantai. Bu Sutinah duduk di ruang tamu, menonton acara pagi. Sesekali memanggil saya untuk membuatkan teh. Laras. Tehnya kurang manis. Ulangi. Laras. Lantai kamar mandi masih licin. Sikat lagi. Saya menurut. Tanpa membantah, tanpa ekspresi. Tidak berhenti sampai di situ. Seminggu setelah saya berhenti kerja, Bu Sutinah meminta sesuatu yang lebih jauh. Suatu malam, beliau mengumpulkan saya dan Nando di ruang tamu. Laras, katanya. Sekarang kamu tidak kerja lagi, tidak pantas pegang uang sendiri. Serahkan semua kartu ATM dan buku tabunganmu ke Nando. Biar suamimu yang atur. Saya menatap Nando, berharap ia membela saya. Tapi ia hanya mengangguk setuju. Betul, kata Nando. Lagi pula uangmu kan tidak seberapa. Saya menyerahkan satu kartu. Kartu rekening harian yang memang hampir kosong. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu. Saya masih punya satu rekening lain. Rekening yang saya buka sejak lama, atas nama saya sendiri. Rekening yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun. Di sanalah saya menyimpan hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Mereka pikir mereka sudah mengambil segalanya. Padahal mereka hanya mengambil yang saya izinkan untuk mereka ambil. Nando berangkat kerja setiap pagi dengan dasi yang saya setrikakan. Ia bahkan tidak lagi mengucapkan terima kasih. Sebelum keluar pintu, ia kadang menatap saya dari atas ke bawah. Begini kan lebih baik, katanya. Perempuan memang tempatnya di rumah. Saya hanya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya menyimpan setiap kalimat itu seperti bukti yang sedang dikumpulkan. Wulan paling senang dengan keadaan baru ini. Ia memperlakukan saya seperti pembantu yang ia sewa. Mbak, tolong cuci sepatu saya. Mbak, bikinin kopi. Yang benar ya. Jangan kayak kemarin, suatu sore.
Ia melempar setumpuk baju kotor ke lantai depan saya. Katanya sambil tertawa, percuma punya gelar tinggi. Ujung-ujungnya nyuci baju orang juga. Tidak cukup sampai di situ. Suatu hari, Wulan sengaja menumpahkan kopi ke lantai yang baru saya pel. Kotor lagi. Katanya pura-pura kaget. Pel lagi dong. Mbak, saya menahan napas. Mengambil kain pel dan membersihkannya lagi. Ia berdiri di sana, menonton sambil tersenyum puas. Begini ya rasanya punya pembantu, gumamnya pada temannya di telepon. Saya tidak menjawab apa-apa. Saya hanya terus bekerja, sambil menyimpan setiap penghinaan itu di dalam ingatan. Karena saya tahu suatu hari nanti, semua ini akan menjadi cerita yang berbeda. Saya memungut baju-baju itu satu persatu. Saya tidak menjawab. Tapi di kepala saya, satu nama sudah saya catat baik-baik. Hari-hari berikutnya, penghinaan itu semakin terbuka. Suatu pagi, beberapa teman arisan Bu Sutinah datang berkunjung. Saya diminta menyajikan teh dan kue untuk mereka. Saat saya membawa nampan, salah satu tamu bertanya, "Ini pembantu baru, Bu Sutinah." Bu Sutinah tertawa. "Bukan, ini menantu saya. Tapi sekarang ya, fungsinya begitu." Para tamu ikut tertawa. Saya berdiri di tengah ruangan, dengan nampan di tangan, ditertawakan di rumah saya sendiri. Saya tidak menangis. Saya hanya meletakkan nampan itu dengan tenang, lalu kembali ke dapur. Malam harinya, ada lagi kejadian yang membuat dada saya sesak. Wulan mengundang teman-temannya untuk menginap. Mereka membuat rumah berantakan sampai dini hari. Pagi-pagi, saya yang harus membereskan semuanya. Saat saya menyapu sisa makanan di lantai, Wulan lewat sambil berkata, "Untung ada Mbak, ya, rajin banget jadi pembantu." Teman-temannya tertawa. Saya tetap menyapu tanpa mengangkat wajah. Di dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, "Bersabarlah sedikit lagi, sebentar lagi." Tapi yang paling menyakitkan bukan datang dari Bu Sutinah atau Wulan. Yang paling menyakitkan datang dari Nando. Suatu malam, saat saya membawakan makan malam ke kamarnya, ia sedang menelpon temannya. Saya mendengar ia tertawa, lalu berkata, "Istri saya sekarang, sudah jadi ibu rumah tangga biasa. Dulu sih kerja, tapi ya, kelasnya bukan untuk orang seperti saya." Saya berdiri di balik pintu, memegang nampan, mendengar setiap kata. Lelaki yang saya bangun dari nol, kini menjadikan saya bahan candaan di telepon. Malam itu, saya tidak tidur. Bukan karena sedih, tapi karena tekad saya semakin bulat. Akhir pekan itu, keluarga besar Nando datang berkunjung. Rumah penuh dengan paman, bibi, dan sepupu-sepupunya. Saya sibuk di dapur sepanjang hari, menyiapkan makanan untuk semua. Saat makan siang, salah satu bibi memuji masakan saya. "Enak sekali masakannya." "Siapa yang masak?" Bu Sutinah menjawab cepat, "Menantu saya." "Untung dia sekarang di rumah, jadi ada yang ngurus. Dulu dia sok sibuk kerja, sekarang baru tahu tempatnya di mana." Seluruh ruangan tertawa. Nando ikut tertawa, tanpa sedikit pun membela saya. Saya berdiri di pintu dapur dengan piring di tangan. Menjadi tontonan. Saya tersenyum tipis. Lalu kembali ke dapur. Di balik pintu, saya menggenggam erat tepi meja. "Bersabarlah," kata saya pada diri sendiri. Sebentar lagi, semuanya akan berbeda. Beberapa hari kemudian, tubuh saya mulai menyerah. Kurang tidur, bekerja seharian, lalu begadang menyusun berkas. Semuanya menumpuk. Suatu malam, saya jatuh sakit. Demam tinggi, saya hampir tidak bisa berdiri. Tapi pagi harinya, Bu Sutinah tetap mengetuk pintu kamar dengan keras. "Laras, sarapan belum siap. Kamu ini bagaimana?" Saya mencoba bangun. Kepala saya berputar. Saya bilang, "Maaf, Bu, saya sedang demam." Bu Sutinah masuk, menatap saya tanpa belas kasihan. "Demam sedikit saja sudah malas-malasan," katanya. "Dulu ibu mengurus 3 anak sambil sakit, tidak pernah mengeluh." Ia pergi, meninggalkan saya yang masih menggigil di tempat tidur. Tidak ada yang membawakan saya obat. Tidak ada yang bertanya saya butuh apa. Bahkan Nando, suami saya.
hanya melirik sekilas sebelum berangkat kerja. "Jangan manja," katanya. "Minum air putih saja, nanti juga sembuh." Saat itu, sambil menggigil sendirian, saya berjanji pada diri sendiri. Ini terakhir kalinya saya membiarkan mereka memperlakukan saya seperti ini. Mbak Asih diam-diam membawakan saya bubur dan obat siang itu. Hanya dia satu-satunya yang masih memperlakukan saya sebagai manusia. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Saya menjadi bayangan di rumah saya sendiri. Mereka bahkan mulai membatasi siapa yang boleh saya temui. Suatu hari, seorang teman lama menelpon, mengajak saya menghadiri reuni kantor. Sebelum saya menjawab, Nando merebut ponsel dari tangan saya. "Istri saya sibuk," katanya. Lalu menutup telepon. Saya menatapnya, tidak percaya. "Itu teman saya, Mas," kata saya. "Teman dari dunia yang sudah kamu tinggalkan," jawabnya dingin. "Tidak perlu kamu temui lagi." Sejak hari itu, ponsel saya sering hilang, entah kemana. Mereka ingin memutus saya dari dunia luar. Mereka ingin saya benar-benar sendirian, bergantung sepenuhnya pada mereka. Tapi mereka lupa satu hal. Seseorang tidak bisa benar-benar dikurung jika pikirannya masih bebas. Tapi malam hari, saat seisi rumah sudah tidur, saya tidak benar-benar diam. Saya membuka laptop lama saya di sudut kamar. Saya masih punya akses ke beberapa hal yang mereka kira sudah saya tinggalkan. Saya masih punya jaringan dari 11 tahun karir. Dan yang paling penting, saya masih punya nama baik yang tidak bisa mereka rampas dengan selembar surat. Sekitar 2 minggu setelah saya berhenti kerja, telepon saya berdering. Nomor yang sudah lama tidak menghubungi saya. Pak Dharma, beliau adalah komisaris senior di sebuah perusahaan logistik besar. Dulu, beliau pernah menjadi klien audit saya bertahun-tahun lalu. Beliau orang yang menghargai kerja jujur. Dan beliau tidak pernah lupa pada orang yang pernah menyelamatkan perusahaannya dari laporan keuangan yang berantakan. "Laras," kata beliau di telepon, "perusahaan kami sedang ada masalah besar. Kami butuh orang yang bisa dipercaya. Saya ingin bertemu denganmu." Saya menyetujui pertemuan itu. Saya keluar diam-diam pada pagi hari dengan alasan ke pasar. Saya bertemu Pak Dharma di sebuah kantor di kawasan SCBD. Di ruangan itu, beliau menjelaskan semuanya. Perusahaan logistik mereka sedang dalam krisis kepercayaan. Ada dugaan penyalahgunaan anggaran di salah satu divisi. Dewan Komisaris memutuskan untuk merombak total jajaran pimpinan. Dan mereka membutuhkan seorang direktur baru yang bersih, yang paham audit, yang tidak punya kepentingan dengan permainan lama di dalam. Pak Dharma menatap saya. "Kami ingin kamu, Laras, sebagai direktur utama yang baru." Saya tidak langsung menanggapi. Pak Dharma melanjutkan, suaranya pelan tapi tegas. "Saya tahu kamu sudah lama tidak di dunia korporat besar," katanya. "Tapi justru itu yang kami butuhkan. Orang yang bersih, yang tidak terikat dengan permainan lama. Saya sudah memantau jejakmu sejak dulu, Laras. Kamu satu-satunya auditor yang berani menolak saat diminta menutupi angka. Perusahaan ini butuh orang seperti itu sekarang." Saya mendengarkan setiap kata beliau dengan saksama. Di dalam dada saya, sesuatu yang lama padam mulai menyala kembali. Harga diri yang 2 minggu terakhir diinjak-injak, perlahan bangkit. Saya terdiam beberapa saat, bukan karena ragu, tapi karena pelan-pelan sebuah gambaran mulai tersusun di kepala saya. Saya bertanya, "Perusahaan logistik mana?" "Pakistan." Pak Dharma menyebut sebuah nama. Dan saat nama itu keluar dari mulut beliau, jantung saya berhenti sejenak. Itu adalah perusahaan tempat Nando bekerja. Perusahaan yang sama, yang katanya akan menjadikannya direktur operasional bulan depan. Saya tidak langsung menjawab. Saya minta waktu untuk membaca seluruh berkas terlebih dahulu. Pak Dharma menyerahkan satu map tebal kepada saya. "Pelajari ini dulu," katanya. "Ini hasil audit awal divisi operasional." Saya membawa map itu pulang, tersembunyi di dalam tas belanja. Malam itu, setelah semua tidur, saya membukanya.
Dan apa yang saya temukan di dalam membuat tangan saya dingin? Di dalam map itu, tercatat serangkaian penyimpangan anggaran di divisi operasional, pengeluaran fiktif untuk proyek yang tidak pernah ada, tagihan vendor yang digelembungkan, dana perjalanan dinas yang dipakai untuk keperluan pribadi. Dan di hampir setiap dokumen yang bermasalah, ada satu nama yang berulang sebagai penanggung jawab. Nama suami saya, Nando. Saya membaca berkas itu satu persatu, sampai jauh lewat tengah malam. Saya bukan sedang mencari-cari kesalahan. Saya sedang membaca kebenaran yang selama ini disembunyikan dari saya. Suami yang menghina pekerjaan saya, yang menyebut kantor saya kelas kampung, ternyata sedang membangun jabatannya di atas uang yang bukan haknya. Jabatan yang ia banggakan itu, ia kejar dengan menutupi jejak yang kotor. Saya menutup map itu. Saya simpan kembali ke tempat yang aman karena waktunya belum tepat. Belum. Selama beberapa malam berikutnya, saya bekerja dalam diam. Setelah seisi rumah tidur, saya kembali membuka berkas itu. Saya cocokkan setiap angka dengan catatan yang saya punya. Saya susun urutannya. Dari penyimpangan paling kecil sampai yang paling besar. Saya buat salinan untuk berjaga-jaga. Saya simpan di tempat yang tidak akan pernah mereka duga. Sebagai auditor, saya tahu satu hal yang tidak diketahui Nando, bahwa angka tidak pernah berbohong. Sehebat apapun seseorang menutupinya, selalu ada jejak yang tertinggal. Dan jejak itu kini ada di tangan saya. Suatu malam, saat saya sedang menyusun berkas, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Wulan berdiri di ambang pintu, menatap layar laptop saya. "Mbak ngapain malam-malam?" tanyanya curiga. Saya menutup laptop dengan tenang. "Cuma baca berita," jawab saya. Wulan menatap saya beberapa saat, lalu pergi sambil bergumam. Jantung saya berdebar. Sejak malam itu, saya semakin berhati-hati. Saya hanya membuka berkas saat benar-benar yakin tidak ada yang terjaga. Sebuah kesalahan kecil bisa menghancurkan seluruh rencana. Di tengah semua itu, ada satu orang di rumah yang diam-diam berpihak pada saya. Namanya Mbak Asih, perempuan parubaya yang sudah lama membantu mengurus rumah Bu Sutina. Ia melihat semuanya. Ia melihat bagaimana saya diperlakukan setiap hari. Suatu pagi, saat saya sedang mencuci di belakang, ia mendekat dan berbisik, "Mbak Laras, saya tidak tahu apa yang Mbak rencanakan. Tapi saya tahu Mbak bukan orang biasa. Orang sabar seperti Mbak pasti punya alasan untuk bertahan." Saya hanya tersenyum kecil. "Terima kasih, Mbak Asih," jawab saya. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, ada seseorang yang melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai pembantu. Kebaikan kecil itu memberi saya kekuatan untuk terus bertahan beberapa hari lagi. Selama beberapa hari, saya tetap menjalankan peran sebagai pembantu di rumah sendiri. Saya tetap bangun pukul 4. Saya tetap menyetrika dasi Nando. Saya tetap membuatkan teh untuk Bu Sutina. Tidak ada yang berubah di mata mereka. Tapi di balik wajah tenang itu, saya sedang menyusun langkah dengan sangat hati-hati. Saya menghubungi Pak Dharma. Saya katakan, saya menerima tawaran itu. Tapi saya minta satu hal, tunda pengumuman resmi sampai rapat direksi. Saya ingin semuanya selesai di satu ruangan, di hadapan semua orang yang perlu tahu. Sementara itu, di rumah, Nando semakin tinggi hati. Ia semakin sering pulang larut. Ia semakin sering memamerkan foto-foto pencapaiannya. Suatu malam, ia pulang dengan wajah penuh kebanggaan. Begitu masuk rumah, ia berkata keras, "Minggu depan ada rapat besar direksi. Akan ada pengumuman penting. Saya yakin nama saya yang disebut." Bu Sutina langsung memuji-muji. Wulan bertepuk tangan. Saya yang sedang menata piring hanya mendengar dari kejauhan. Lalu Nando menoleh ke arah saya dengan senyum meremehkan yang sudah sangat saya kenal. "Sayang sekali ya," katanya. "Kalau kamu masih kerja, mungkin kamu bisa sedikit merasakan suasana dunia profesional seperti itu." Bu Sutina tertawa kecil. Wulan ikut mencibir. Saya hanya tersenyum. Karena saat itu, saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka dalam hitungan hari. Beberapa hari menjelang rapat, suasana rumah
semakin panas. Nando mulai mengatur segala hal. Ia menyuruh saya menyiapkan pakaiannya jauh-jauh hari. Ia bahkan melatih pidato kemenangannya di depan cermin, seolah jabatan itu sudah pasti miliknya. Suatu malam, ia memanggil saya ke kamar. "Laras," katanya, "setelah saya jadi direktur, kamu harus belajar bersikap. Jangan permalukan saya di depan orang-orang penting. Kamu cukup diam, senyum, dan jangan banyak bicara." Saya menatapnya. "Baik, Mas," jawab saya. "Saya akan ingat itu baik-baik." Ia tersenyum puas, mengira saya sudah benar-benar tunduk. Ia tidak tahu, setiap kalimat merendahkan itu hanya menambah tekad saya. Wulan pun ikut sibuk. Ia merencanakan pesta kecil untuk merayakan kenaikan jabatan kakaknya. Ia memesan kue, menyewa dekorasi, mengundang kerabat. "Mbak," katanya pada saya, "nanti malam perayaan. Mbak yang urus konsumsinya, ya. Sekali-kali jadi pelayan yang benar." Saya mengangguk. "Boleh," jawab saya. "Tapi saya rasa perayaannya mungkin tidak akan seperti yang kalian bayangkan." Wulan mengernyit. "Tidak mengerti." "Maksudnya apa, Mbak?" "Tidak ada," jawab saya sambil tersenyum. "Hanya firasat." Beberapa malam sebelum rapat, sebuah kejadian kecil justru memperkuat semua yang saya butuhkan. Wulan pulang membawa tas baru dan sepatu mahal. Bu Sutinah bertanya, "Uang dari mana?" "Wulan." Wulan menjawab enteng, "Dari Mas Nando. Katanya Mas Nando lagi banyak rejeki. Ada proyek besar yang bonusnya gede." Saya berhenti sejenak di dapur. Proyek besar. Saya tahu betul. Tidak ada bonus resmi sebesar itu di laporan perusahaan. Yang ada hanyalah dana yang mengalir dari pos-pos yang tidak seharusnya. Diam-diam saya catat semuanya. Malam terakhir sebelum rapat, rumah berjalan seperti biasa. Nando menyiapkan setelan terbaiknya. Bu Sutinah menyetrika dengan bangga, sambil terus berkata, "Besok anak ibu jadi direktur." Wulan sibuk memilih baju untuk ikut merayakan nanti malam. Dan saya, seperti biasa, diminta menyiapkan semuanya. "Laras, besok suamimu jadi orang besar," kata Bu Sutinah. "Untung dia mau menampung kamu di rumah ini." Saya hanya mengangguk. Saya bilang, "Iya, Bu, besok pasti jadi hari yang tidak akan terlupakan." Saya mengucapkannya dengan tulus. Mereka tidak tahu betapa benarnya kalimat itu. Saya tidur lebih awal malam itu. Tapi sebelum tidur, saya menyiapkan satu setelan kerja yang sudah lama tidak saya sentuh. Saya menyiapkan map yang berisi seluruh berkas audit. Saya menyiapkan diri saya. Bukan untuk menjadi pembantu, tapi untuk kembali menjadi diri saya yang sebenarnya. Pagi itu datang seperti pagi-pagi yang lain. Nando bangun dengan semangat. Ia memakai setelan terbaiknya, dasi yang saya setrikakan kemarin. Ia berkaca lama sekali, tersenyum pada bayangannya sendiri. "Hari ini," katanya pada bayangan di cermin, "semua orang akan tahu siapa saya." Bu Sutinah mengantarnya sampai pintu, mendoakan dengan suara melengking. Wulan melambai sambil berkata, "Sukses ya, Mas." Nando melirik saya sekilas. "Jaga rumah baik-baik," katanya. "Hari ini bukan hari untuk orang sepertimu." Lalu ia pergi dengan dada membusung. Saya menunggu sampai pintu pagar tertutup. Lalu saya masuk ke kamar. Saya lepas daster yang sudah 2 minggu menjadi seragam saya. Saya kenakan setelan kerja yang rapi. Saya rapikan rambut. Saya tatap diri saya di cermin. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, saya melihat Larasati yang dulu, auditor senior, perempuan yang membangun dirinya sendiri, perempuan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya disembunyikan untuk sementara. Saya menarik napas panjang. Bayangan 2 minggu terakhir berkelebat di kepala saya. Surat yang dipaksakan, nampan yang ditertawakan, demam yang diabaikan, semua itu hari ini akan menemukan jawabannya. Saya ambil map berisi berkas audit. Saya genggam erat-erat. Saya keluar dari rumah itu lewat pintu depan, tanpa menunduk. Bu Sutinah memanggil dari ruang tamu. "Mau kemana kamu?" "Laras." Saya hanya menjawab, "Ke kantor." "Bu." Lalu,
Saya tutup pintu di belakang saya. Di perusahaan logistik itu, ruang rapat direksi sudah hampir penuh. Para pemegang saham hadir. Dewan komisaris hadir. Para kepala divisi duduk di kursi mereka, termasuk Nando. Ia duduk di barisan tengah. Masih dengan dada membusung, ia berbisik pada rekan di sebelahnya. Hari ini, giliran saya naik. Ia melirik kursi paling depan, kursi direktur utama yang masih kosong. Ia membayangkan dirinya duduk di sana. Ia tidak tahu, kursi itu sudah ada pemiliknya. Rapat dibuka oleh Pak Darmat. Hadirin yang terhormat, kata beliau. Hari ini, kita akan mengumumkan 2 hal penting. Pertama, hasil audit internal atas divisi operasional. Kedua, penunjukan direktur utama yang baru. Ruangan mulai berbisik. Nando memperbaiki duduknya, tersenyum percaya diri. Ia bahkan merapikan dasinya, bersiap untuk dipanggil ke depan. Di kepalanya, mungkin sudah tersusun pidato kemenangan yang ia latih di depan cermin. Pak Dharma melanjutkan, sebelum kita bahas masa depan, kita harus pastikan dulu siapa yang akan memimpinnya. Izinkan saya memperkenalkan direktur utama kita yang baru. Beliau adalah auditor senior dengan rekam jejak yang sangat bersih. Seseorang yang integritasnya sudah teruji selama bertahun-tahun. Pintu ruang rapat terbuka, dan saya melangkah masuk. Saya berjalan menuju kursi paling depan dengan tenang. Setiap langkah saya terdengar jelas di ruangan yang mendadak sunyi. Saya merasakan puluhan pasang mata menatap saya, tapi hanya ada satu pasang mata yang saya cari. Mata Nando. Saat tatapan kami bertemu, wajahnya berubah. Dari penuh kebanggaan menjadi pucat pasi. Senyumnya runtuh. Tubuhnya seketika kaku. Perempuan yang semalam ia suruh menjaga rumah, pagi ini berdiri di depan, di kursi yang ia impikan. Selamat pagi, semuanya, kata saya. Tenang, nama saya Larasati. Mulai hari ini, saya menjabat sebagai direktur utama perusahaan ini. Bisikan memenuhi ruangan. Beberapa kepala divisi saling pandang. Seorang manajer di sudut ruangan berbisik, bukankah itu istri Pak Nando? Yang lain menjawab pelan. Katanya, ia berhenti kerja beberapa minggu lalu. Suara-suara itu beradu di udara. Tapi saya tetap berdiri tegak. Nando berusaha bangkit dari kursinya. Mulutnya bergerak tanpa suara. Saya menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Saat ini, ada hal yang lebih penting dari urusan pribadi. Saya membuka map di tangan saya. Sebelum kita membahas masa depan perusahaan, kata saya, kita harus menyelesaikan masa lalunya. Saya letakkan berkas audit di atas meja. Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan Dewan Komisaris, ditemukan serangkaian penyimpangan anggaran di divisi operasional. Saya mulai membacakan satu persatu. Pengeluaran fiktif untuk proyek yang tidak pernah berjalan. Tagihan vendor yang digelembungkan jauh di atas harga wajar. Dana operasional yang dialihkan untuk kepentingan pribadi. Setiap kalimat yang saya bacakan membuat ruangan semakin sunyi. Saya mengangkat kepala. Dan dalam dokumen ini, kata saya, ada satu nama yang muncul berulang sebagai penanggung jawab seluruh penyimpangan tersebut. Saya menatap lurus ke arah Nando. Saudara Nando, kepala bagian operasional. Seluruh kepala menoleh ke arahnya. Nando berdiri. Wajahnya merah, lalu pucat bergantian. Ini fitnah, teriaknya. Kamu cuma istri yang sakit hati. Saya tidak meninggikan suara. Saya hanya berkata, semua angka ini ada bukti transaksinya. Setiap rupiah ada jejaknya. Saya keluarkan dokumen berikutnya. Ini bukti transfer dana proyek fiktif ke rekening pribadi. Ini kwitansi pembelian barang mewah yang dibebankan ke biaya operasional. Saya sebutkan satu persatu dengan tanggal, dengan jumlah, dengan nomor rekening. Nando masih mencoba melawan. Itu semua bisa dijelaskan, katanya. Suaranya mulai gemetar. Kalau begitu, jelaskan. Jawab saya tenang. Jelaskan pada Dewan, kemana perginya dana proyek senilai ratusan juta yang tidak pernah ada wujudnya. Jelaskan, kenapa nomor rekening penerima dana itu atas nama adik kandung Anda sendiri. Ruangan langsung riuh. Nando terdiam.
Wajahnya yang tadi penuh kemarahan, kini hanya berisi ketakutan. Karena ia tahu, ia tidak punya jawaban. Setiap kebohongan yang ia bangun selama ini, kini berdiri telanjang di depan semua orang. Para komisaris menggeleng. Beberapa mencatat. Pak Dharma menatap Nando dengan kekecewaan yang dalam. Saya percaya setiap orang berhak melakukan kesalahan, kata saya pelan. Ruangan tetap sunyi. Tetapi setiap kesalahan juga punya konsekuensi. Saya berhenti sejenak, dan perusahaan ini tidak akan pernah memberi toleransi pada penyalahgunaan kepercayaan. Beberapa anggota direksi mengangguk setuju. Pak Dharma mengangkat suara. Saya sudah mengenal perusahaan ini puluhan tahun, katanya. Dan saya tidak akan membiarkan nama baiknya dirusak oleh segelintir orang yang serakah. Keputusan Dewan sudah bulat. Beliau menoleh ke arah saya, memberi isyarat agar saya melanjutkan. Saya mengambil satu dokumen terakhir dari dalam map. Dokumen yang sejak tadi paling dinanti. Berdasarkan temuan audit ini, kata saya, Dewan memutuskan untuk memberhentikan Saudara Nando dari seluruh jabatannya, efektif hari ini. Dan seluruh kerugian perusahaan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saya letakkan surat pemberhentian itu di atas meja, tepat di hadapan Nando. Sebuah surat di atas meja. Ditandatangani dengan tenang. Persis seperti malam itu. Hanya saja, kali ini, bukan saya yang dipaksa menandatanganinya. Nando menatap surat itu. Tangannya gemetar. Laras, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Kita bicarakan ini di rumah. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya di ruangan itu. Tuan Nando, kata saya, di ruangan ini tidak ada suami dan istri. Yang ada hanya seorang direktur dan seorang karyawan yang melanggar aturan. Urusan rumah akan kita selesaikan dengan cara yang berbeda. Nando jatuh terduduk di kursinya. Dunia yang ia bangun di atas kesombongan, kebohongan, dan penghinaan runtuh di depan semua orang yang pernah ia banggakan. Ruangan rapat itu begitu sunyi, hingga suara lembaran kertas yang saya tutup terdengar jelas. Tidak ada yang berani bicara. Para kepala divisi yang dulu menghormati Nando, kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Beberapa di antara mereka mungkin teringat betapa sombongnya lelaki itu beberapa hari lalu, betapa ia memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Sekarang, ia hanya duduk di sana, dengan kepala tertunduk dan tangan yang masih gemetar. Saya menutup map saya perlahan. Rapat akan kita lanjutkan setelah istirahat, kata saya pada hadirin. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama kalian. Saya melangkah keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, saya berjalan tanpa beban di pundak saya. Di belakang saya tinggalkan seorang lelaki yang akhirnya menuai apa yang ia tanam. Berita itu sampai ke rumah, bahkan sebelum Nando pulang. Entah dari mana Bu Sutinah mendengarnya. Mungkin dari rekan Nando, mungkin dari Wulan yang menelpon panik saat saya pulang sore itu. Masih dengan setelan kerja saya. Rumah sudah ribut. Bu Sutinah menatap saya dengan campuran kaget dan amarah. Kamu, katanya. Kamu yang menjatuhkan anak saya. Saya menutup pintu dengan tenang. Bukan saya yang menjatuhkannya. Bu, jawab saya. Yang menjatuhkannya adalah perbuatannya sendiri. Saya hanya kebetulan menjadi orang yang membaca laporannya. Wulan keluar dari kamar. Wajahnya pucat. Tas mahal dan sepatu mahal yang ia pamerkan beberapa hari lalu mendadak terasa seperti bukti. Karena memang begitulah adanya. Uang yang ia nikmati selama ini berasal dari pos yang sama yang membuat kakaknya kehilangan segalanya. Wulan tidak berani menatap saya. Ia yang dulu melempar baju kotor ke depan saya, kini hanya bisa diam di sudut ruangan. Mbak, katanya akhirnya. Suaranya gemetar. Saya tidak tahu uang itu dari sana. Saya menatapnya. Sekarang kamu tahu, Wulan, jawab saya pelan. Setiap barang mewah yang kamu pamerkan dibeli dari uang yang bukan hak kalian. Wulan menunduk. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata untuk mencibir. Nando pulang menjelang malam. Ia tidak lagi membusungkan dada, bahunya turun. Langkahnya berat.
Ia berdiri di depan saya. Lelaki yang pagi tadi merasa menguasai dunia. Laras, katanya. Maafkan saya. Saya hilaf. Saya menatapnya lama. Saya tidak merasakan kemenangan. Saya hanya merasakan lelah yang panjang, akhirnya menemukan ujungnya. Ia mencoba mendekat, suaranya memohon. Kita bisa mulai lagi dari awal, katanya. Seperti dulu, kamu yang menemani saya. Kita bangun semuanya bersama. Saya menggeleng pelan. Dulu, kata saya. Saya menemanimu karena cinta, bukan karena kamu butuh. Saat kamu tidak punya apa-apa, saya tetap di sampingmu. Tapi saat kamu merasa punya segalanya, kamu membuang saya seperti barang yang tidak berguna. Cinta tidak bekerja seperti itu. Mas, cinta yang sejati tidak menghina orang yang dicintainya saat ia merasa di atas. Mas, kata saya pelan, dulu. Saya menggenggam tanganmu saat kamu bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah malu pada pekerjaanmu, sekecil apapun itu. Tapi begitu kamu punya jabatan, kamu malu punya istri seperti saya. Kamu menukar harga diri saya dengan gengsimu. Yang membuat saya pergi bukan kegagalanmu, Mas, tapi caramu memandang rendah orang yang paling mencintaimu. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya hanya meletakkan surat lain di atas meja. Kali ini, surat dari saya sendiri. Surat permohonan cerai. Saya sudah memutuskan, kata saya. Bukan karena kamu kehilangan jabatan, tapi karena kamu sudah lama kehilangan dirimu, jauh sebelum hari ini. Malam itu, untuk pertama kalinya. Rumah itu benar-benar hening. Bu Sutina tidak lagi memerintah. Wulan tidak lagi mencibir. Nando tidak lagi membusungkan dada. Mereka semua duduk dalam diam, menyadari bahwa perempuan yang mereka anggap pembantu ternyata adalah satu-satunya orang yang menahan rumah itu agar tidak runtuh sejak awal. Hari-hari setelah itu berjalan cepat. Proses hukum atas penyalahgunaan dana berjalan sesuai prosedur. Nando kehilangan jabatan, kehilangan nama baik, kehilangan rumah tangga yang dulu ia anggap remeh. Bu Sutina dan Wulan kembali ke kampung halaman mereka. Sebelum pergi, Bu Sutina sempat berdiri di depan saya. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan, kini hanya menyisakan penyesalan. Laras, katanya pelan. Ibu minta maaf. Ibu salah menilaimu selama ini. Saya menatapnya beberapa saat. Saya tidak menyimpan dendam. Bu, jawab saya. Tapi rasa hormat tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dibeli kembali setelah hilang. Beliau menunduk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tidak ada lagi calon direktur untuk dibanggakan. Tidak ada lagi menantu untuk diperintah. Dan saya perlahan membangun kembali hidup saya. Bukan dari nol, tapi dari fondasi yang tidak pernah benar-benar mereka hancurkan. Di kantor, saya mulai menata ulang perusahaan yang sempat goyah. Saya bersihkan sistem dari praktik-praktik yang selama ini disembunyikan. Saya beri kesempatan pada karyawan jujur yang dulu terabaikan. Pelan-pelan, perusahaan itu kembali sehat. Para karyawan yang dulu takut bersuara, kini berani melapor jika melihat kejanggalan. Pak Dharma sering berkata, keputusan menunjuk saya adalah yang terbaik yang pernah Dewan ambil. Saya hanya tersenyum mendengarnya. Karena bagi saya, ini bukan tentang jabatan. Ini tentang membuktikan bahwa kejujuran selalu menemukan jalannya. Sepanjang apapun, ia harus menunggu. Beberapa bulan setelah semua itu, saya mendengar kabar tentang Mando. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan baru. Bukan jabatan besar, bukan posisi bergengsi. Hanya pekerjaan biasa yang jujur dan layak. Anehnya, saya ikut bersyukur mendengarnya. Karena setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Termasuk orang yang pernah menyakiti kita. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya. Saya memandang langit yang perlahan berubah keemasan. Saya tersenyum. Bukan karena berhasil menjatuhkan seseorang. Bukan pula karena berhasil membuktikan siapa saya. Tapi karena akhirnya saya berhasil mempertahankan satu hal yang jauh lebih berharga. Harga diri saya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Dan jangan pernah membiarkan jabatan
membutakan kita pada kebaikan orang yang selama ini ada di samping kita. Karena kesombongan sering datang lebih dulu sebelum kejatuhan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang dipaksa mengecilkan dirinya demi gengsi orang lain. Yang diminta melepas mimpinya demi dianggap istri yang baik. Untuk kalian, ketahuilah, nilai diri kalian tidak ditentukan oleh siapapun selain oleh diri kalian sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Nando. Laki-laki yang lupa siapa yang menemaninya saat ia tidak punya apa-apa. Yang merasa terlalu tinggi untuk berdiri di samping orang yang membesarkannya. Semoga mereka sadar sebelum terlambat bahwa rasa hormat jauh lebih mahal dari jabatan. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sutinah yang membela anaknya bahkan saat anaknya keliru. Yang lupa bahwa menantu juga manusia, bukan pembantu. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan tentang menjatuhkan orang yang pernah menyakiti kita. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu tetap berdiri tegak, tetap menjadi pribadi yang baik, dan tetap melangkah maju tanpa membiarkan kebencian mengendalikan hidup kita. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih membalas dengan kebencian atau memilih berjalan maju dengan kepala tegak. Saya memilih yang kedua. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.